Selamat siang Pak Kades. Selamat siang. Pak Kades, tadi kami pantau ya pelaksanaan Musrenbang Des di Desa Bapak Kuripan Kidul ini berjalan penuh aspiratif. Artinya banyak masyarakat yang menyampaikan usulan dari berbagai bidang. Ini tentunya tanggapan Pak Kades seperti apa dalam kegiatan RKP Musrenbang Des RKP Desa Bapak di tahun RKP tahun 2024 Desa Kuripan Kidul ini, Pak. Oke, terima kasih. Alhamdulillah berjalan dengan baik, lancar dan banyak kreatif dari masyarakat yang mengusulkan dari usulan mereka terkait dengan rencana RKP Des ini di tahun 2023 2024 dengan lancar dan sangat kooperatif dari masyarakat, termasuk di dalamnya adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ketua RT RW dan BPD-nya sangat membantu ke pemerintah dalam hal untuk meningkatkan pembangunan di pemerintah desa Kuripan itu, kemudian menggiatkan juga aspirasi dari yang lain, yang memang kan kita harus kolaborasi. Kalau yang memikirkan hanya di kantor saja, di luar tidak ikut-ikutan, ya kita sendiri yang akan kesulitan. Tapi alhamdulillah sangat kooperatif, bisa masuk apa kekurangan yang diberikan oleh pemerintah desa bisa tercover dengan masyarakat. Artinya tadi banyak aspirasi masyarakat ya disampaikan ke desa tentang adanya PAUD yang bukan berdiri di atas tanah desa atau di tanah yayasan, namun di dalam kaitan penanganan entah banjir dan lain sebagainya itu meminta kepada bantuan kepada desa. Nah, tadi disampaikan juga sama tim Musrenbang bahwa itu harus di atas tanah desa. Nah, ini gimana, Pak? Oke. Tentang tadi usulan dari mereka, kenapa kok yang mendapat bantuan hanya PAUD desa saja atau PAUD yang milik desa? Nah, memang yang diperbolehkan oleh pemerintah yang dianggarkan untuk kegiatan di PAUD itu termasuk fisiknya kan bangunan harus di tanah desa, pembangunan di atas tanah desa, SK-nya pun harus pemerintah desa. Nah, kalau mereka kemarin tadi mengajukan minta seperti PAUD itu jangan dianaktirikan yang lain, ya sini saya siap, bangunan dan gedungnya apa saja masuk menjadi milik desa. Tapi dia aja keberatan, memang benar karena tidak tahuan aturan yang ada. Biasanya itu akan menemui kepala desa, kok yang dikasih hanya PAUD itu saja. Lah kalau dulu memang ada untuk pemberian diperbolehkan di aturan itu untuk tidak berupa uang, tapi berupa barang, membantu cat, membantu material ke PAUD atau TK yang di luar pemerintah desa. Tapi sekarang kan tidak boleh di aturan itu. Jadi saya gimana caranya ini untuk memikirkan yang begitu-begitu. Tapi insya Allah nanti kita tingkatkan pelatihannya untuk meningkatkan guru-guru itu berkualitas. Harapannya, Pak? Ya. Harapan dari kegiatan Musrenbang Des ke depan yang lebih baik lagi seperti apa nih, Pak? Insya Allah kalau kita bersama, kita sepakat bersama untuk membangun desa ini yang ke depan lebih baik, ya harus kekompakan itu harus kita jaga, ukhuwah Islamiyah harus kita jaga bersama, saling mengingatkan dan saling menyadari lebih baik untuk ke depan. Pasti akan berjalan dengan baik apabila kekompakan ini bisa terjalin terus dengan baik ini. Nah, yang saya minta, ayolah kita bersama untuk kompak membangun desa
bukan hanya fisiknya saja, bukan hanya membangun fisiknya saja, yang lain pun ikut harus dibangun. Oke, terima kasih Pak Kades. Kami memantau tadi pelaksanaan musrenbang di Desa Kuripan Kidul cukup aspiratif ya dari masyarakat yang menyampaikan di beberapa bidang pembangunan. Tentunya ini harapan ke depan pelaksanaan musrenbang agar lebih baik lagi seperti apa ini Pak Siswanto? Ya, terima kasih atas waktunya. Memang acara Musrenbang Des ini kan merupakan bagian kewajiban pemerintah desa dalam merencanakan kegiatan untuk tahun selanjutnya. Nah, ini harapannya nanti dokumen RKP Des sebagai satu-satunya dokumen yang nanti akan dituangkan dalam APBDes tahun berikutnya, dalam hal ini tahun 2023. Ini tentunya sesuai dengan hasil musyawarah pada hari ini, kesepakatan antara Pemdes, antara BPD, masyarakat. Ini dihasilkan dokumen perencanaan tentunya yang aspiratif lah, nantinya bisa memberikan manfaat dan kesejahteraan tentunya bagi masyarakat yang ada di Desa Kuripan Kidul khususnya ini. Karena tanpa kegiatan ini pemerintah desa juga tidak ataupun salah karena tidak melalui persetujuan dari masyarakat. Jadi hari ini alhamdulillah Kuripan Kidul sudah bisa melaksanakan Musrenbang Des yang diamanatkan oleh aturan regulasi yang ada di pemerintah kabupaten, dalam ini Pergub 80 tahun 2019 ya, tentang RPJMDes dan RKPDes. Ini jadi kewajiban desa memang wajib melaksanakan Musrenbang Des RKPDes 2023 dan sesuai dengan agenda juga merencanakan usulan prioritas yang untuk tahun 2024, mana-mana yang menjadi prioritas Desa Kuripan Kidul untuk diusulkan ke tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat pusat, yang nanti di Musrenbang kecamatan ini tentunya tim delegasi desa bisa mengemban amanat apa yang menjadi hasil musyawarah pada hari ini. Saya kira itu. Tadi juga banyak warga masyarakat yang menyampaikan terkait usulan kepada desa ya, kaitannya bahwa status mungkin PAUD atau dunia pendidikan yang mereka kelola ini tidak terkait di dalam aset desa. Nah, ini diajukan. Nah, tentunya ini pemahaman kepada warga masyarakat ketika ingin mengajukan dana ke desa bahwa tanah itu bukan tanah aset desa, seperti apa nih Pak? Ya, itu memang sesuai regulasi. Jadi kalau APBDes tentunya intervensi kegiatan pembiayaan yang menjadi kewenangan ataupun asetnya desa. Kalau yang mengenai aset terkait dengan tanah, dengan itu kan menjadi syarat mutlak memang. Seumpama kita membuat usulan, tadi ada yang mengusulkan karena sering banjir, diusulkan drainase. Nah, ini kaitannya dengan status tanah kan mungkin masih hak milik. Nah, itu kan pemerintah desa tidak boleh membangun tapi nanti di asetnya masyarakat. Sewaktu-waktu nanti pemerintah gugat sama ahli warisnya atau pemiliknya, kan kita juga menjadi permasalahan di kemudian hari. Nah, itu harapannya sebelum ada kesepakatan dulu lah, yang punya tanah mungkin kaitannya dengan minta dibuatkan drainase karena sering banjir, ya harapannya dari masyarakat yang mempunyai tanah itu tidak keberatan, bahkan kalau bisa diserahkan ke pemerintah desa, baru bisa diintervensi pakai APBD. Terkait dengan honor-honor guru PAUD, honor itu memang regulasinya yang menjadi kewenangan desa. Jadi kalau yang honor tadi pemerintah desa, Pak Kades mengalokasikan untuk kegiatan lah, nanti di bidang pendidikan ada kegiatan, nanti bisa
kaitannya dengan yang namanya peningkatan kesejahteraan kan tidak hanya materi Pak, mungkin nanti dari segi sumber dayanya, pengetahuannya, jadi ada semacam kayak peningkatan kapasitas guru-guru PAUD, guru-guru TPQ. Nah itu tadi Pak Kades insya Allah untuk 2023 juga sudah ada ya mungkin bukan janji tapi insya Allah ada intervensi untuk kegiatan TPQ dan PAUD yang bukan milik asetnya desa. Oke, terima kasih Pak. Ya Pak Riyadi selaku BPD ya. Tadi kami mengamati perjalanan Musrenbang cukup aspiratif dari masukan masyarakat, tentunya apa kekurangan dan kelebihan di dalam Musrenbang di tahun 2022 ini dan 2023 yang akan datang ini. Ya, kalau saya sebagai salah BPD ya mungkin untuk kedepannya itu mengharapkan yang lebih baik untuk kelancarannya, baik kelancarannya maupun pembangunannya yang efektif untuk masyarakatnya. Kalau pengamatan dari BPD sendiri sejauh ini untuk pemerintahan desa seperti apa? Untuk pemerintahan sendiri sih, untuk pengamatan saya ya berjalan apa adanya lah, sesuai dengan aturan. Ya, terima kasih. Bu, tadi ini Musrenbang cukup berjalan aspiratif ya. Banyak masukan dari warga masyarakat tentang kondisi kesehatan, baik stunting, terus tim jentik dan lain sebagainya ya Bu ya. Tentunya ini kekurangan dan kelebihan dari Musrenbang kali ini seperti apa nih Bu? Untuk kesehatan nih Bu? Kalau saya melihat itu sudah luar biasa. Ya. Ya, semua sudah teranggarkan di desa untuk tahun yang baik yang tahun sekarang maupun tahun yang lalu. Untuk tahun yang sekarang sebenarnya sudah berjalan semua, ya hanya ada beberapa kegiatan yang belum berjalan. Karena memang informasi juga baru tahu ya, kami juga kalau SMD MMD itu belum dilaksanakan di desa ini, yang biasanya kami yang melaksanakan ya. Anggaran dari kami ini sudah diserahkan ke desa. Jadi tadi saya sudah menginformasikan juga ke BPD-nya, ke BPD ya, untuk mengawal kegiatan-kegiatan. Untuk tahun depan sebetulnya juga sudah direncanakan semua, dan kami ada kegiatan-kegiatan yang rencana kami bentuk di tahun 2023 karena memang kasus juga banyak. Yang pertama yaitu nanti kegiatan yang berkaitan dengan eradikasi yang TBC itu ya, ada pelatihan kader, kemudian nanti pemeriksaan, kemudian ada lagi juga jumantik, juru pemantau jentik, karena di sini juga belum ada kader jumantik yang juru pemantau jentik yang satu rumah satu juru pemantau jentik. Nah itu rencana kami bentuk di tahun depan. Insya Allah sukses untuk desa Kuripan yang luar biasa ini.